Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik fisik maupun mental. Nah, kalian sudah siap untuk mengikuti belajar di pagi hari ini? Ya, jikalau kalian sudah siap, silahkan kalian mengisi formulir presensi di Google Form yang disediakan di deskripsi di bawah, di link deskripsi YouTube ya. Nah, langsung saja perkenalkan, saya Putri Saadatul Abadiyah, NIM 44014170024. Nah, kalian tentunya sudah tahu kan kali ini kita mau belajar apa? Ya, mengenai protista. Kalian pernah nggak mengalami gejala diare dan rasa yang tidak nyaman pada perut? Kalian tahu itu disebabkan karena apa? Nah, salah satu penyebabnya yaitu karena di dalam usus terdapat infeksi yang disebabkan oleh Balanthadium coli. Balanthadium coli ini merupakan salah satu spesies protista mirip hewan. Nah, Bu, kenapa sih kita harus belajar mengenai protista? Ya, tentu saja dengan mempelajari protista, kita akan lebih mengenal makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu protista itu sendiri. Nah, protista ini sangat luar biasa, meskipun kecil, terus tubuhnya kurang kompleks, tetapi protista ini masih tetap bertahan hidup. Nah, selain itu, protista juga ada yang menguntungkan, bermanfaat untuk manusia, dan ada juga yang merugikan. Dengan mempelajari protista ini, nanti kita dapat memanfaatkan protista, jenis-jenis protista yang bermanfaat. Kemudian dengan mempelajari ini, kita akan mengetahui protista jenis apa aja yang merugikan, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau pembasmian. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan ciri-ciri umum protista, mengenali protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya, menjelaskan ciri-ciri dan peran protista mirip hewan dan mirip jamur, serta membuat laporan hasil investigasi protista dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, kalian tahu nggak apa itu protista? Ya, protista merupakan organisme eukariotik uniseluler yang hidup soliter atau berkoloni. Protista ini tidak termasuk hewan, tidak juga tumbuhan maupun fungus atau jamur. Nah, ciri-ciri protista yang pertama eukariot, ada yang uniseluler, ada juga multiseluler sederhana. Ada yang bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof dengan cara menyerap atau menelan makanan. Nah, ini merupakan gambar contoh protozoa dan Eunolipita. Nah, ini merupakan protista uniseluler yang heterotrof. Kemudian ada yang multiseluler. Ini contohnya pada ulva lactova. Ini dapat melakukan fotosintesis, yaitu disebut dengan autotrof. Kemudian klasifikasi protista itu berdasarkan ciri-cirinya dibagi menjadi 3. Ada yang mirip hewan yang disebut dengan protozoa, mirip tumbuhan disebut alga atau ganggang, dan mirip jamur. Ada yang disebut Oomycota, Myxomycota, dan Acrasiomycota. Adapun ciri-ciri protista mirip jamur, yaitu selnya memiliki inti lebih dari 1, kemudian bersifat amoeboid, ini pada Myxocotina, kemudian ada yang berflagel, yaitu pada Oomycotina, Oomyotina, kemudian ada yang hetero, merupakan makhluk hidup heterotrof, kemudian menghasilkan spora, parasit, atau pengurai, kemudian reproduksinya ada aseksual dan seksual. Nah, ini contoh
protista mirip jamur, ada Pisarium sp, Sparogelia sp, dan lain sebagainya. Nah, jamur air disebut dengan Oomycota ini cirinya hidup bebas sebagai saprofit atau pengurai. Kemudian ada juga yang bersifat parasit. Nah, ini contohnya pada spesies Saprolegnia, yakni hidup di badan ikan dan membentuk selaput. Kemudian reproduksinya Oomycota ini dapat bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu membentuk spora dan juga seks menggunakan melalui penyatuan gamet. Kemudian ciri jamur lendir tidak bersekat, yaitu pada Myxomycota, yaitu memiliki ciri hidup bebas, yaitu hidup seperti amoeba. Kemudian merupakan predator fagosit yang menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lainnya. Kemudian disebut jamur lendir karena jika kelaparan, maka Myxomycota ini akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar dapat bergerak dan pindah ke lingkungan yang menguntungkan. Nah, ini contoh spesies Myxomycota, yaitu spesies Dictyostelium discoideum, disebut juga dengan social amoeba. Kemudian jamur lendir yang tidak bersekat disebut Acrasiomycota. Tubuhnya bersekat, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, kemudian merupakan organisme haploid. Nah, ini contohnya pada spesies Dictyostelium. Kemudian Acrasiomycota ini reproduksinya berupa reproduksi generatif. Nah, kemudian peranan protista mirip jamur. Di sini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan ada spesies Spisarum, yaitu sebagai pengurai, ada juga Saprolegnia sp, hidup saprofit pada bangkai serangga yang mati di air. Kemudian yang merugikan ada Phytophthora infestan, ada Phytophthora nicotinae, Phytophthora faberi, dan Pythium sp, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai parasit baik di tanaman. Kemudian ada protista yang mirip hewan, yang mana ini disebut juga dengan protozoa. Ciri-cirinya merupakan makhluk hidup yang uniseluler, kemudian ada yang soliter atau berkoloni, kemudian bersifat heterotrof, kemudian mikroskopis, hidup bebas atau parasit, dan alat geraknya ada yang berupa pseudopia, cilia, atau flagellata. Ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Nah, ini contoh ciliata. Alat gerak berupa cilia. Kemudian rhizopoda tidak memiliki alat gerak. Kemudian flagellata, alat gerak berupa flagel. Nah, ini sporozoa. Nah, ini penyebab penyakit malaria. Ini tidak memiliki alat gerak. Nah, kalian pasti bingung. Protozoa kok tidak termasuk kelompok bakteri, itu kenapa gitu kan? Nah, ini yang membedakan. Pada bakteri, pelindung tubuhnya itu berupa dinding sel tebal, sedangkan protozoa berupa selaput plasma tipis. Sedangkan pada bakteri, bahan pelindungnya itu berupa selulosa dan agak kaku, sedangkan di protozoa berupa lipoprotein yang lentur. Tubuh bakteri tetap, sedangkan pada protozoa tubuhnya itu mudah berubah. Bakteri kurang banyak bergerak, sedangkan protozoa umumnya banyak bergerak. Nah, ini kelompok protozoa berdasarkan alat geraknya yang tadi udah dijelaskan. Yang pertama, rhizopoda. Rhizopoda ini memiliki kaki semu atau biasa disebut dengan pseudopodia. Habitat rhizopoda ini di air laut ada, di air tawar, kemudian parasit pada tubuh hewan. Kemudian cara hidupnya yaitu soliter, kemudian reproduksinya membelah diri. Contohnya ini ada amoeba proteus. Sedangkan ciliata berarti alat gerak berupa silia atau rambut getar, kemudian habitatnya di air tawar dan tempat yang lembab.
Cara hidup soliter atau berkoloni, reproduksi membelah diri, konjugasi. Nah, contohnya ada pada spesies Paramecium. Sedangkan flagellata, alat gerak berupa bulu cambuk. Habitat ada di air tawar, air laut, kemudian parasit di hewan atau manusia, cara hidupnya soliter atau ada juga yang berkoloni, kemudian reproduksinya membelah diri, dan contoh spesiesnya ada Euglena viridis. Sedangkan sporozoa ini tidak memiliki alat gerak, dapat ditemui sebagai parasit pada sel darah manusia. Cara hidupnya itu soliter atau berkoloni. Kemudian reproduksinya berupa sporozoid atau gametosit, dan contohnya itu pada spesies Plasmodium falciparum. Nah, Ibu ulangi lagi, yang membedakan ini berupa alat geraknya. Rhizopoda. Rhizopoda berarti kaki semu atau pseudopodia. Ciliata, alat gerak berupa silia atau rambut getar. Flagellata, alat gerak berupa bulu cambuk, flagella. Kemudian sporozoa berarti tidak mempunyai alat gerak. Jelas ya? Sedangkan peranan protozoa ini ada yang merugikan. Ada beberapa spesies, diantaranya ada Entamoeba histolica sebagai penyebab disentri, Typhanamosa brucei sebagai penyakit tidur di Afrika, kemudian Leishmania penyebab penyakit Kala-Azar, kemudian Balantidium coli penyebab penyakit diare, Plasmodium sp sebagai penyebab penyakit malaria, dan lain sebagainya. Protozoa yang menguntungkan. Nah, protozoa ini dapat mengontrol jumlah bakteri di alam. Kenapa? Karena protozoa merupakan predator bakteri. Kemudian protozoa merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Kemudian Foraminifera atau Globigerina, cangkangnya sebagai petunjuk adanya minyak bumi dan gas alam serta mineral. Dan Radiolaria, kerangkanya yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, itu merupakan presentasi PPT yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sekarang silahkan kalian membuat grup WhatsApp sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian membuat grup WhatsApp untuk forum diskusi kalian dapat mengunduh LDS, lembar diskusi siswa, di link yang telah Ibu sediakan, yakni di bawah di kolom caption deskripsi video. Untuk LDS-nya kurang lebih seperti ini. Silahkan kalian cermati LDS yang sudah kalian unduh. Nah, kali ini LDS-nya itu untuk mengetahui macam bentuk protista mirip hewan dan jamur. Adapun alat dan bahannya yaitu gambar protista mirip hewan dan jamur yang telah disediakan. Ini nanti kalian mengamati. Kemudian protista mirip hewan dan jamur yang kalian cari di internet, serta handphone atau laptop yang kalian gunakan sebagai alat untuk belajar. Nah, caranya kalian amati satu persatu gambar protista mirip hewan dan jamur yang disediakan ini semua kalian amati. Kemudian salin satu persatu gambar di atas ini pada tabel pengamatan. Contohnya seperti ini. Di copy, kemudian ditaruh di tabel pengamatan di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah di copy, dengan teliti identifikasilah karakteristiknya, kemudian klasifikasikan dan jelaskan peranannya dalam bentuk tabel. Kalian tinggal mengisi tabel keterangan ini, namanya apa, kelasnya termasuk kelas apa, karakteristiknya bagaimana, dan peranannya seperti apa.
Kemudian setelah ini gambar ini sudah kalian pindah ke tabel dan keterangannya sudah kalian isi, kemudian kalian cari gambar protista mirip hewan dan protista mirip jamur di internet. Masing-masing 5 gambar. Protista mirip hewan 5 gambar dan protista mirip jamur 5 gambar. Kemudian gambar yang telah kalian dapatkan, kalian salin di kolom sini, tabel sini. Tabel hasil pengamatan, kemudian kalian isi keterangannya juga. Nah, setelah sudah kalian isi semua, kalian diwajibkan mengisi pertanyaan dan diskusi pertanyaan ini. Kalian baca, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Ketika sudah, kalian dapat mengisi jawabannya di halaman berikutnya. Nah, setelah kalian mengisi ini, kalian pasti akan menemukan suatu permasalahan yang dapat kalian unggah. Misalnya seperti ini. Kok protista yang mirip hewan itu hampir sama dengan bakteri ya? Kenapa ya kok tidak termasuk bakteri aja? Kenapa kok nggak dikelompokkan dalam satu kelas itu bakteri gitu kan? Satu film bakteri gitu kan. Nah, kalian dapat melakukan dapat mengajukan pertanyaan itu sebagai rumusan masalah, kemudian kalian rumuskan hipotesisnya. Setelah itu kalian cari data yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang kalian unggah, yang kalian siapkan tadi, kemudian kalian menjawab dari hasil diskusi kalian itu. Nah, setelah LDS kalian isi dan pertanyaan rumusan masalah kalian isi, maka kalian diwajibkan untuk membuat laporan hasil diskusi kalian. Adapun formatnya, yaitu pertama bab 1, pendahuluan. Pendahuluan nanti ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian di bab 2 ada teori, bab 3 ada hasil dan pembahasan, dan bab 4 simpulan. Sekiranya cukup sekian. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini? Ya, boleh. Boleh seperti ini ya. Tadi kan kita belajar mengenai protista mirip hewan dan mirip jamur. Kemudian ciri-ciri protista seperti apa? Ciri-ciri protista pertama itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, kemudian ada yang autotrof, heterotrof, kemudian tadi protista itu dibagi menjadi 3, yaitu mirip dengan hewan atau disebut protozoa, mirip dengan tumbuhan disebut dengan alga atau ganggang, dan mirip dengan jamur. Ada yang oomycota, myxomycota, dan acromycota. Setelah itu, silahkan kalian mengisi post-test yang dapat kalian akses di link post-test di deskripsi video. Silahkan kalian akses mulai dari sekarang. Nah, untuk siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, maka Ibu akan memberikan aplaus untuk yang mendapatkan nilai tertinggi tadi. Dan Ibu akan memberikan hadiah berupa voucher pulsa. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari mengenai protista mirip tumbuhan, kemudian cara perkembangbiakan protista, dan juga perbedaan antara protista tumbuhan, protista hewan, dan protista mirip jamur. Jangan lupa belajar ya adik-adik, anak-anakku. Sekiranya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.